Gue pengen banget bang ngalahin satu orang. Halo semuanya, kembali lagi bersama Selo di TikTok Fight Campus Legends Season 2. Wah, akhirnya kita memasuki week yang kelima ataupun final week di mana para peserta akan mempertaruhkan segalanya di week hari ini dan juga pastinya besok. Kenapa? Karena benar-benar para peserta ini benar-benar harus mengambil poin untuk bisa masuk ke babak playoff. Semuanya apa kabar yang lagi menonton? Luar biasa sekali dan senang sekali bahwa Selo bakal nemenin kalian untuk hari ini di babak group stage. Ya bisa kalian lihat sendiri ini agak sendirian ya untuk hari ini ya. Jadi walaupun sendiri tetap harus semangat dan juga tetap harus bisa menemani kalian untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa pastinya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, apa kabar nih? Gimana minggu kemarin? Apakah ada sesuatu yang kalian bisa ceritakan? Langsung aja di kolom chat kita curhat-curhat bareng karena Selo hari ini sendirian jadi butuh teman ya. Kalian nemenin lah ya. Kita sama-sama ngobrol jadinya. Dan juga buat teman-teman di rumah, ini jangan lupa juga untuk terus saksikan TikTok Fight Campus Legend season yang kedua karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang pastinya kalian bisa dapatkan. Jangan lupa di share, di follow, di likes dan juga di tap di layarnya. Lumayan sambil nonton, sambil kalian tap biar semua orang tahu kita lagi live. Dan sebelum jauh kemana-mana nih, saya juga mau kasih tahu ke kalian ini siapa aja sih yang bakal bertanding untuk hari ini. Ini dia, silahkan let's go. Wah, sudah terlihat di grup A pada hari ini yang akan bertanding adalah match pertama. Akan ada Untan Hydro Raven yang akan melawan UI Amigos. Wah, ini benar-benar yang namanya Untan Hydro Raven kalau udah ketemu lawannya semuanya dihabisin, semuanya dilibas. Pokoknya UI Amigos harus bersiap-siap untuk mendapatkan poin atau siap-siap untuk digulung. Dan di match yang kedua, ini benar-benar UIN Malang Asitbu melawan sang juara bertahan. Yang kita tahu ini UIN Malang Asitbu agak kesulitan untuk mendapatkan poin di minggu-minggu sebelumnya. Jadi untuk match yang kedua nanti UIN Malang Asitbu harus berhati-hati dan menyiapkan strategi terbaik untuk melawan Gunadarma Tinfor ataupun sang juara bertahan. Dan di match yang ketiga ada teman-teman dari Usunai Stra yang akan melawan UNS Crux. Ini match penentuan juga nih, UNS Crux dan juga Usunai Stra. Mereka harus saling berebut poin untuk ya at least bisa menambah posisi mereka. Dan selanjutnya ada last match kita, UGM Steger melawan IPB Keren. Yang pastinya IPB Keren dan UGM Steger ini bisa dijadikan tantangan yang besar untuk teman-teman UGM Steger karena salah satu kandidat yang untuk memasuki babak playoff juga ada di IPB Keren. Yang pastinya ini benar-benar sebuah tantangan yang cukup besar sekali untuk UGM Steger bisa memperbaiki performanya di minggu terakhir kali ini. Dan ini dia yang akan lihat kita abang-abang untuk match yang pertama. Ada dari Untan Hydro Raven dan juga UI Amigos. Sudah terlihat mereka sedang bersiap-siap. Di belakang juga mereka bakal masuk untuk ke dalam roomnya nih teman-teman. Wow, banyak yang bilang nih, kok sendiri bang, tumben sendiri bang. Iya biasa ini Viannya mungkin lagi menuju Mars. Ya, dia lagi menuju Mars, lagi ada misi jadi astronot. Jadi hari ini kita sendiri dulu. Walaupun sendiri masih tetap harus semangat dan juga pastinya pasti harus menemani kalian. Jadi kalian ayo kita ngobrol-ngobrol yang banyak ya. Jadi gak kelihatan sendirinya. Dan inilah dia Untan Hydro Raven versus UI Amigos. Dan ini yang menentukan banget ini. Kalian pasti udah gak sabar untuk ngelihat klasmen. Sementara sebelum kita mendapatkan siapa saja yang akan mendapatkan poin-poinnya. Ini dia di urutan pertama dengan hanya mendapatkan satu kali kekalahan berat 38 kg. Oh enggak. Untan Hydro Raven di posisi pertama. Di posisi kedua adalah sang juara bertahan yang pastinya sudah pasti siap mengamankan posisi di babak playoff.
upper bracket. Widih, ada Untan Hydro Heaven dan Gunnar Tinfor yang pastinya ini bakal mereka bersiap-siap untuk mendapatkan tempat di upper bracket. Disusul ini USU Nice Try dan juga ada dari UNX Crux 3 dan 4. Ini kalau dilihat-lihat dari klasmen, USU Nice Try versus UNS Crux. Ini adalah kesempatan terakhir untuk teman-teman UNS Crux. Kalau mereka kalah di match kali ini bisa jadi tiebreaker banget sama IPB Keren. Jadi benar-benar harus mau gak mau menang UNS Crux versus USU Nice Try di week terakhir ini. Tiebreaker banget pokoknya untuk mereka. Dan juga di posisi ke-6 ada UI Amigos. Posisi ke-7 ada UGM Steger dan juga paling bontot ataupun juru kunci kita UIN Malang Acid Blue. Ini UIN Malang Acid Blue minggu lalu masih bisa membawa gamenya ke game yang ketiga, pecah telur. Tapi ternyata mereka belum bisa membalikan performanya dengan sangat baik. Apakah di minggu terakhir ini teman-teman dari UIN Malang Acid Blue bisa untuk membalikan performa terbaiknya dan memberikan kita kejutan kembali seperti di minggu yang sebelumnya? Dan itulah dia untuk klasmen yang sementara sebelum minggu terakhir di week yang kelima. Dan pastinya buat teman-teman di rumah, sebelum jauh masuk ke dalam matchnya, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada para sponsor dan juga pastinya kepada media partner yang mendukung acara ini hingga terlaksana minggu terakhir final week of group stage dan mendekati playoff. Terima kasih kepada Smart Friends, Wallet Coach, Mobile Legends Bang Bang, dan juga pastinya MPL Indonesia. Tak lupa juga ada para media partner yang selalu mendukung acara kita dari awal perilisan sampai hari ini. Ada Esports Indonesia, Encipedia, Overclockingid.com, Media Heaven, Kotak Game, Kincir, Indo Esports, Hardware Holic, GGWP, ada Gameholic, Esports ID, Dunia Games, Cerita Warga, dan pastinya Duniaku. Dan tidak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada TikTok Gaming Indonesia sebagai official live stream platform for TikTok Fight Campus Legends Season 2. Mantap banget. Dan jangan lupa juga saya ucapin nih buat teman-teman semua, terima kasih untuk yang hadir. Jangan lupa di share, di tap-tap, di follow, dinyalakan notifikasinya biar pada tahu kalau kita lagi live. Karena ketika kalian tahu kalau lagi live, kita bakal bagi-bagi giveaway untuk teman-teman yang ada di rumah. Ada giveaway skin epic special untuk kalian semua. Jadi nanti kita bakal di sana kita bakal buka nantinya ketika nanti tap-tapnya ini harus sampai 10.000 tap-tap. Nanti saya bakal kasih tahu bakal apa hashtag yang pastinya untuk kalian kita buka. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke match yang pertama antara Untan Hydro Heaven dan juga UI Amigos. Sudah terlihat adanya dua band di sana, ada Fanny dan juga ada seorang Bakito di kubu UI Amigos. Pertanyaannya ini untuk Hydro Heaven, mereka udah pasti ada di top klasmen upper bracket. Apakah mereka bakal bermain agak sedikit santai atau benar-benar sampai titik dari penghabisan week terakhir all out? Dan sudah terlihat adanya dua orang di kubu Untan Hydro Heaven, Fanny dan juga Faramis. Buat teman-teman di rumah jangan lupa juga ini kalian harus dukung Untan Hydro Heaven karena tadi juga bilang ada yang bilang, "Weh, Untan, mantap banget." Bukan kaleng-kaleng, bener. Untuk UI Amigos langsung aja jangan mau kalah gitu. Langsung aja didukung teman-teman UI yang lagi mau bertanding. Sudah ada Cloud ya. Ini bener-bener gak mau ngeluarin seorang Dragon Slayer-nya. Oh, dan hari ini ternyata ada yang tidak bermain. Superios yang akan mengganti seorang siapa ya? Estetik, Leviosa. Oh, dari tanknya Superios ya. Sementara satu lagi UI Amigos. Siapa yang akan di ban untuk ban ketiganya? Kita prediksi siapa nih yang bakal menang untuk game pertama. Apakah Untan atau UI? Sementara satu pick pertama untuk Untan Hydro Heaven, kita akan lihat nih siapa yang bakal diambil.
Apakah akan seorang... Masih banyak yang kebuka loh, masih ada Balmond untuk seorang Clouds, adanya Akai, kalau mau dipakai juga Akainya. Cowok untan ganteng-ganteng. Wede, tapi yang komen saya cowok. Aduh. Gimana ceritanya? Seorang Clouds langsung saja mengamankan satu ekor Balmond untuk dijadikan tulang punggung keluarga bagi untan Hydro Raven. Sementara dari Uyamigos sudah terlihat shadow pick antara Julian dan juga adanya Roger kah untuk di match kali ini. Kayaknya agak sulit kalau ngambil ke arah Roger. Apakah akan Minotaur XP ataupun Minotaur Hyper ya? Karena di TikTok ini juga banyak berseliweran. Tapi ternyata hanya untuk bercanda, Julian mengamankan satu. Maltin mengamankan satu Julian dan juga Grok untuk dijadikan badan dari Uyamigos. Sementara di sini sudah terlihat apakah Leviosa. Sengit. Iya, Sengit yang diganti ya. Hero andalannya Harit karena punya skin EVOS yang gak lolos playoff. Ya. Ternyata Arlo yang mendapatkan satu orang Freddy dan masih ada shadow pick untuk seorang Kimi. Apakah di game kali ini Kimi akan di pick atau Parsha untuk seorang estetik? Ini hero andalan seorang estetik Parsha dan juga kalau nggak Xavier. Dan di sini apakah Navi akan menggunakan Gashion untuk dijadikan mid lanernya, karena kita tahu Navi menggunakan Gashion dan juga menggunakan spellnya Petrify yang dimana semuanya langsung tidak bisa bergerak ketika dagger-daggernya masuk ke arah tubuh teman-teman Untan Hydro Raven. Tapi ternyata Lunox yang dijadikan signature hero-nya dari seorang Navi. Uyamigos Navi mengamankan satu orang Lunox. Ini kalau misalkan dilihat-lihat dari Untan Hydro Raven sendiri masih membutuhkan satu orang roamer dan juga satu orang marksman untuk seorang Leviosa. Yuk Cloud sebanyak bantai. Bantai-bantai. Hayo bantai-bantai. Kira-kira bakalan menang siapa ya? Kira-kira kalau dilihat dari minggu sebelumnya teman-teman dari Untan Hydro Raven benar-benar ngamanin gamenya 2-0, 2-0, 2-0 dan hanya mau terjebak 2-1 itu di tengah-tengah week. Jadi sekarang masih bisa dipastikan masih ada perkiraan Untan Hydro Raven bisa mengamankan 2-0. Tapi kita nggak tahu nih, Uyamigos kemarin juga kan sempat 2-1. Siapa tahu di game kali ini bakal bermain dengan begitu barbar karena adanya Julian dan juga adanya Grok. Sementara Melissa sudah ada di band teman-teman dari Uyamigos. Oh my god, ini masih butuh XP lane-nya untuk seorang Max Lukis. Esmeralda juga masih terbuka dan juga Dragon Slayer-nya sendiri belum mendapatkan ataupun terlihat menggunakan siapa nih, karena yang biasa dipakai udah di ban kayak Clean, kayak Cloud-nya terlebih dahulu di ban, dan satu ban lagi seorang Max Cookies akan jatuh ke tangan siapa? Kalau dilihat-lihat Uyamigos ini Untan Hydro Raven masih butuh seorang Matilda yang akan dipakai orang Superior harus di ban. Ternyata Atlas yang akan dijadikan band. Sementara band terakhir untuk teman-teman dari Untan Hydro Raven akan jatuh kepada siapa ya kira-kira? Kalau dilihat-lihat masih butuh seorang marksman, XP laner-nya Masya. Lebih ke arah seorang Esmeralda. Sementara satu pick untuk teman-teman dari Uyamigos. Dragon Slayer akan menggunakan Iritel ternyata. Iri, bilang bos. Iritel akan kalau gak 2-1, 2-0. 2-1, 2-0 untuk Untan Hydro Raven untuk sementara ya. Kita lihat ini bakal terjadi atau enggak. Sementara dari Uyamigos sendiri akan mengamankan seorang Iritel kah? Atau ini dari retailnya sendiri sebenarnya bisa banget buat tapi agak nunggu ke arah item-item jadi bakal kalau mau main cepat Uyamigos gak bisa ngamanin seorang retail.
Bruno masih kebuka. Beatrix juga masih oke. Ternyata Beatrix yang dijadikan seorang gold laner untuk Uyamigos. Dan di sini Ultra Draven Lolita langsung saja diamankan oleh seorang Super Yos dan satu orang Leviosa akankah mengamankan Brody. Maxukis. Kalau dari seorang Yuzong cocok banget sih karena dia bisa langsung masuk ke arah belakang. Arlo abis putus cinta. Waduh, Arlo abis putus katanya. Apakah akan mempengaruhi ke arah gameplaynya atau masih bisa untuk tetap bermain dengan sangat bagus. Dan Uyamigos, satu draft terakhir, satu pick terakhir. Apakah akan mendapatkan seorang Yuzong? Tapi kalau dilihat, Yuzong paling cocok untuk di-pick teman-teman Uyamigos karena ia bisa masuk langsung ke seorang estetiknya. Jadi gak akan ada Fairy Ice Strike. Tapi untuk ngebadanin Yuzong juga agak sedikit sulit. Tapi kalau dilihat Maxukis ngambil lapu-lapu, mungkin ke arah sustainnya dan juga damage-nya sekarang lapu-lapu juga di buff Yuzong sih. Dan itulah dia draft dari masing-masing tim. Sudah terlihat adanya banyak sekali hero-hero yang terpakai oleh kedua timnya. Langsung saja buat para pendukung Untan Hydroraven dan juga UI Amigos, ramaikan kembali di kolom chat. Jangan lupa diketik dengan hashtag universitasnya masing-masing dan juga tap-tap di follow, nyalakan notifikasinya karena banyak banget keuntungannya kalian untuk follow Instagram dan juga TikTok @FightEsportsID. Dan juga jangan lupa untuk prediksi-prediksi manis di kolom chat. Misalkan UI 21, Untan 20. Langsung aja ramen di kolom komentar karena sebentar lagi gamenya akan segera dimulai. Langsung aja ramen-ramen di share-share juga. UI ngelawak katanya lawan Untan River. Oh ya tidak dong. Ini benar-benar semuanya harus bermain dengan sangat serius. Walaupun sudah mungkin ada masuk ke bawah, tapi harus serius semuanya tanpa berlama-lama lagi. Iya, langsung aja masuk ke dalam gamenya. Let's go. Wih, sudah terlihat adanya di sana 3-4 orang bahkan menemani seorang Cloud untuk mengamankan blue buff-nya karena takut di early-nya. Grok ini bisa banget untuk mengganggu pergerakan dari seorang Cloud-nya. Sementara di arah Uyamigos sendiri juga Julian dengan sangat cepat langsung saja dibantu tadi dengan seorang Lunox dan bahkan fans sedikit lagi. First blood diamankan karena pasif dari estetik. Oh my god, skor 1-0 sementara Ultra Hydroraven mendapatkan seorang Grok di menit-menit pertama. Masih tidak apa karena masih Grok yang di takedown. Tadi beda cerita kalau seorang Navi yang tertakedown. Sementara lihat Maxukis dan juga Arlo masih saling berhadapan. Yuzong berhadapan dengan seorang Fredrin di arah top lane. Sementara di arah bottom lane-nya sendiri Leviosa dan juga Dragon Slayer masih bertegur sapa. Sementara lihat di sini estetik, oh my god, damage-nya setengah darah dikeluarkan oleh seorang Dragon Slayer dan bahkan di sini Leviosa-nya hampir masih bisa mundur ke arah belakang barrier-nya dan juga Kelomang membantu pergerakan untuk mundur ke arah belakang. Wih, mantap Untan nih bos. Seorang Cloud sudah mendapatkan level yang keempat yang dimana dia memiliki level counter yang pastinya bisa untuk maju berada paling depan. Dan jungle-nya sendiri dari Ovomaltine dan juga seorang Balmond sama-sama menginvasi daerah jungle milik lawannya. Tapi di sini apakah akan terjadi pertemuan Cloud-nya masih bisa bertahan sementara lihat fan-nya terjebak di sana. Lethal counter belum diaktifkan dan bahkan harus tertakedown kembali dari seorang fan. Terjebak oleh barrier sendiri. Leviosa sekarat dan belum mendapatkan level yang keempat, harus mundur ke arah belakang. Navi, tapi lethal counternya masih belum aktif. Oh my god, Fairy Ice Strike di pop up oleh seorang Parsha. Ini membuat Ovomaltine masih mendapatkan momen untuk mendapatkan jungle ataupun turtle yang pertama tanpa adanya gangguan dari seorang Cloud. Ataukah masih bisa diamankan? Peperangan pun terjadi, tabrak mendabrak. Yuzong Black Dragon from diaktifkan, tapi ternyata tidak adanya jatuh korban di pertempuran kali ini. Cloud masih mengganggu-ganggu, tapi di sana maju paling depan sudah ada lethal counter dan bahkan belum adanya siapa yang tertag dan minion blast yang harus ditukar dengan seorang Julian. Mahal banget ini Julian yang ditukar dengan
seorang Superios yang dimana ini benar-benar estetiknya sakit banget. Vander Estrek masih belum bisa connect dan masih bisa selamat untuk seorang Navi. Honor Brilliant save the day. Tapi di sana Max Cookies yang berada paling depan, belum ada yang ter-tag down lagi, aktif kembali pasifnya dan masih bisa 3 orang. Arlo mendapatkan 1 orang Max Cookies dan bahkan fan-nya terjebak. 1 ditukar 2. Ovo Maltin berhadapan langsung dengan seorang Klaus dan bahkan masih bisa. Oh my god, maju ke arah paling depan. Flicker digunakan oleh Superios ke arah seorang Ovo Maltin. Ini benar-benar bermain dengan sangat-sangat barbar banget. Untan Hydrorevan menit ketiga sudah mendapatkan total 8 kill. Sementara 2 dari Amigos. Di arah mid lane-nya benar-benar estetik. Ini barisan paling belakang dan bahkan belum ter-take down. Kalau estetiknya nggak ter-take down sampai nanti kelar match, ini bahaya banget. Damage terbesar bakal datang dari seorang estetik nantinya. Vander Estreknya bisa panas banget. Sementara di sini Cloud-nya masih farming sudah 3 poin kill didapatkan oleh seorang Cloud-nya. Bahaya banget sih. Dia bakal jadi sustain dan juga lethal counter-nya bakal membuat seorang Cloud semakin bisa untuk mendapatkan poin kill kembali. Sementara di sini di arah bottom lane-nya sudah terlihat setup dari Uyamigos, tapi ternyata dibatalkan. Di arah top lane-nya seorang Max Cookies sendiri dan Superior Vander Estrek sudah dibukakan dan tanpa menggunakan apa-apa Vander Estrek lagi-lagi mendapatkan mega kill terhadap seorang Max Cookies. Setup turtle dari kedua tim, tapi mereka tahu Uyamigos masih belum cukup kuat untuk membalikan keadaan. Mereka masih harus farming kembali, mereka masih harus untuk mendapatkan pundi-pundi network kembali dari Uyamigos. Superios berada paling depan, tapi masih terlihat sustain sekali. Sementara di arah bottom lane-nya sendiri dari tadi, Leviosa dan juga Dragon Slayer terus saja belum melakukan romer dan bahkan peperangan pun terjadi. Oh my god, Superios damage yang dihasilkan dari Uyamigos di arah bottom lane cukup sakit dan menusuk ke arah Brody dan juga Leviosa. Oh my god, adanya setup terjadi, Cloud yang maju estetik. Oh my god, Dragon Slayer di sana terjebak dan bahkan harus ter-take down 3 orang. Fan, Navi dan juga Ovo Maltin berada paling depan dan bahkan lihat Chaos Assault-nya mulai diaktifkan. Belum adanya Vander Estrek, sementara Cloud-nya masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Dan terlihat di sini Uyamigos mulai bisa untuk membalikan keadaannya, sementara Fan terjebak. Brody flicker ke arah depan dan 1 orang ditumbangkan dari Uyamigos. Oh my god, di sini di arah mid lane-nya Arlo berhadapan dengan seorang Max Cookies, tapi di sini oh my god, damage dari seorang Arlo masih belum bisa ditahan oleh seorang Max Cookies. Dan bahkan jungler dari teman-teman Uyamigos mulai diinvasi pelan-pelan oleh Untan Hydrorevan. Dan di mid lane-nya juga cukup cepat dari seorang Ovo Maltin untuk membersihkan ke arah creep dari teman-teman Untan Hydrorevan. Tapi di sini kita belum melihat adanya turret yang terjebol ataupun ter-take down dari masing-masing timnya. Jadi ini benar-benar pertahanan dari kedua tim untuk turretnya sendiri cukup kuat. Sementara lihat dan bahkan di sini adanya Clouds yang menginvasi ke arah jungle teman-teman Uyamigos. Tapi ternyata Cookies lagi-lagi hampir saja ter-take down di arah top lane dan masih bisa untuk mundur ke arah belakang, dan Dragon Slayer-nya sendiri harus pulang pelan-pelan. Game kembali menurunkan temponya, sementara Untan Hydrorevan sudah akan menginvasi ke arah Tartulka, tapi di sana ada 3 orang yang sudah mulai menjaga dan melakukan setup-nya. Fan di arah rumputan dan bahkan Ovo Maltin dijauhinya Superior dan bahkan oh my god, Sword-nya mendapatkan Arlo tapi masih untuk ke belakang. Minion Blaster kena 3 tapi belum ada follow up damage. Ternyata estetik bukan Vander Estrek sakit banget dan bahkan mendapatkan 2 kill-nya. Max Cookies dan juga Ovo Maltin harus ter-take down dan bahkan Fan di arah top lane. Oh my god, lethal counternya masih bisa selamat dan bahkan lihat wild charge ke arah seorang Superiornya masih bisa selamat dan Fan-nya menggunakan conceal. Ini meng-outplay teman-teman dari Untan Hydrorevan. Oh my god, sampai mana Fan bisa kabur dan bahkan pelan-pelan darahnya sudah mulai terisi. Fan masih jauh. Flame shot dikeluarkan tapi ternyata Close mendapatkan 1 orang Fan.
dia membuang-buang waktu untuk Hydro Raven. Baitnya cukup baik. Benar-benar sangat-sangat luar biasa dari seorang fan. Tapi di sini Uyamigos akan kehilangan turret di arah bottom lane. Sudah ada 2 orang yang men-set up dan bahkan lihat estetiknya gak mau keluar. Ketika Fender estetik di pop up, seorang Dragon Slayer bisa saja kehilangan darahnya dengan sangat-sangat deras. Dan bahkan di sini Arlo-nya masih membait ya seorang Beatrix biar keluar dan jauh dari jangkauan seorang estetik. Dan bahkan ini peperangan mulai terjadi, estetiknya masih sendirian di sana. Superios mundur ke arah belakang menghentikan shieldnya dan bahkan banner estetik belum dibukakan. Pedih sekali naga Maxukis menuju ke arah seorang estetik, tapi di sana ada 3 orang Leviosa dan juga Superios. Bahkan God lagi didapatkan oleh seorang estetik. Lagi-lagi kill dari Golden Rider Raven sudah melebihi 17. Ini artinya benar-benar mereka segi objektif killnya besar sekali. Ntar lihat, oh! Lagi-lagi legendary dapatkan estetik, masih bisa mundur ke arah belakang. Wings by Wings masih bisa diaktifkan dan bahkan flame shotnya tadi mengenai ke arah seorang Navi. Ini benar-benar bencana untuk Uyamigos. Mereka mulai agak panik untuk game kali ini. Menit ke-9 dan Gideon Dash dan Bob tidak mengenai siapa-siapa, Flicker belum aktif. Pedro Extract hanya untuk memukul mundur teman-teman Uyamigos. Dan bahkan turret di arah top lane, di arah mid lane sudah mulai dihancurkan. 3 turret sudah mulai di pop up dan bahkan adanya Lord yang pertama. Peperangan terjadi kembali, fan-nya masih bisa mundur dan bahkan masih bisa lari ke arah belakang. Maxukis berada paling depan dan bahkan dan Maltinnya lagi-lagi ter-takedown dan bahkan oh my god, Navi-nya double kill didapatkan seorang Leviosa. Order Brilliant masih bisa untuk pukul ke arah belakang. Sementara Lord yang pertama sudah mulai di pop out oleh teman-teman Untahan Hydro Raven. Ini membuat Untahan Hydro Raven begitu fokus dan pastinya begitu pede untuk bisa mengamankan game kali ini. Semua jungle dia dapatkan, semua sumber daya alam dihabiskan untuk seorang Clouds. Bener-bener di game kali ini Clouds bermain dengan sangat-sangat bebas. Gak ada yang bisa menghentikan seorang Clouds dan juga estetik pastinya. Mereka masih belum ter-takedown sama sekali. Siapapun yang nge-takedown seorang estetik dan harus seorang Martin ataupun seorang Navi dan juga Dragon Slayer ini benar-benar membuat pundi-pundi tambahan yang didapatkan. Dan bahkan lihat di sini seorang Superior jauh di cancel. Gak akan ada ultimate dari seorang Lolita dan bahkan Pedro Extract-nya sakit sekali. Dan bahkan harus mengorbankan Superior. Kok Superior? Arlo harus ter-takedown. Klaus dan juga estetik tapi masih bisa selamat. Ini gak boleh ter-takedown sih dari estetik dan juga Klausnya karena bahaya banget kalau misalkan ter-takedown. Dan bahkan lihat di sini, leta counternya hampir saja. Maltin ter-takedown kembali dengan flame shot dari seorang estetik. Sakit banget. Setengah darah sudah dikeluarkan oleh seorang dan harus mundur ke arah belakang. Suara estetik bener-bener gak ada yang bisa nyetopin. Dan bahkan di sini pelan-pelan teman-teman Uyamigos gak boleh keluar dari kamarnya, dari kandangnya, dari rumahnya. Ini Untahan Hydro Raven bener-bener nge-pressure banget biar mereka gak keluar. Dan bahkan lihat estetiknya nahan dari segi minionnya biar 3 lane sekaligus masuk area pertempuran dan masuk ke arah mid lane-nya. Ini benar-benar Untahan Hydro Raven baru main dengan cukup baik di game kali ini. Sudah mulai hadir Pop Up Pedro Extract dan Maltin masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi lihat apinya masih bisa tertahankan. Kita lihat Maxukis-nya harus ter-takedown. Seorang Brody sudah maju paling depan dan bahkan lihat Cloud-nya. Satu orang lagi ter-takedown. Fan-nya masih melingkar ke arah belakang dan masih bisa untuk keluar. Dikejar oleh seorang estetik dan juga Klaus. Dan bahkan di sini konsol sudah mulai diaktifkan, mundur ke arah belakang lagi seorang fan-nya kejar-kejaran. Ini dia bisa membuang-buang waktunya dengan cukup baik dan bahkan oh my god, Dragon Slayer hampir saja didapatkan oleh seorang Arlo. Tersisa 1 turret di arah bottom lane-nya. Uyamigos benar-benar bermain harus defense bener-bener, kalau enggak ini akan dengan sangat-sangat cukup mudah teman-teman Untahan Hydro Raven bisa mendapatkan game yang pertama. Curse Helmet didapatkan oleh seorang Arlo. Ini benar-benar
Arlo-nya bener-bener sakit juga sih. Walaupun dia mengamankan dari segi emblem tanknya, tapi dari segi damage juga Arlo sendiri bisa menghasilkan damage yang cukup oke. Sementara lihat Marvin, Navi dan juga Dragon Slayer-nya dipaksa mundur oleh seorang estetik dengan damage yang luar biasa. Sudah 2 digit kill yang dihasilkan oleh seorang estetik. Dengan total 7 assist di game kali ini, estetik bermain dengan sangat-sangat hati-hati dan bahkan kill demi kill didapatkan oleh seorang estetik. Ini benar-benar luar biasa, estetik bermain dengan sangat-sangat bagus banget di game aduh. Sementara Lordnya sendiri sudah mulai dicolek-colek dan ditahan dan bahkan langsung saja diamankan oleh seorang Brody. Estetik lagi-lagi benar-benar sakit banget, 1 orang dan bahkan di cancel. Minion Dash-nya benar-benar Maksukis berada paling depan, masuk tapi ternyata tidak bisa keluar kembali. 1 orang ter-takedown. Arlo harus gugur pahlawan, sementara Super Yosnya sudah pecah tapi triple kill. Oh my god, Leviosa-nya sakit banget. 3 orang ter-takedown, ini membuat teman-teman Hydro Raven semakin bisa. Oh, Mediac untuk game kali ini apakah dapat savage untuk seorang Leviosa-nya, ternyata gak dikasih. Masih bisa tertahan tapi lihat base-nya terbuka dengan sangat-sangat lebar. Tapi apakah akan dikasih seorang savage yang ternyata harus shutdown oleh seorang Navi yang wipe out. Tapi masih ada Maksukinya sedikit lagi, apakah ini akan menjadi akhir untuk Amigos. Untan Driver take the game 1. Bermain dengan sangat-sangat biasa. Halo semua, back with me Zelo di TikTok Fight Campus Legends season yang kedua. Let's go. Sudah 1 match kita hadirkan dan Untan Hydro Raven mendapatkan match yang pertama. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke match yang kedua. Jadi buat para pendukung Untan Hydro Raven dan juga Amigos, langsung saja balik lagi. Dan jangan lupa untuk di-share, di-tap-tap banyak-banyak layarnya. Dan juga pastinya di-follow, karena banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan ketika memfollow akun TikTok Fight Esports ID. Dan pastinya kita tembus 10.000 langsung aja kita buka hashtagnya ya. Jadi buat kalian semua di tap sebanyak-banyaknya. Di match yang pertama, Untan Hydro Raven bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mudah sebenarnya. Karena perlawanan dari Amigos sendiri di game yang pertama agak cukup kewalahan. Juliannya terus-terusan diganggu dari segi buffnya, dia gak bisa mendapatkan kill yang optimal. Dan bahkan tadi teman-teman dari Untan Hydro Raven ini bisa mendapatkan banyak sekali total point kill. Terjadi perbedaan 20 total point kill, 30 untuk Untan Hydro Raven dan juga 10 untuk teman-teman Amigos, yang dimana ini akan terjadi sedikit jomplang banget ya. Dan inilah dia, kita akan masuk ke game yang kedua tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja Untan versus Amigos. Sudah terjadi pertukaran ya antara Amigos dan juga Untan Hydro Raven. Kali ini Amigos yang akan mendapatkan first pick-nya. 1 orang Faramis dan juga Paquito sudah hadir untuk di-ban dari masing-masing timnya. Your team is banned. One langsung aja nggak pakai lama di-ban. Sementara 1 lagi dari Untan Hydro Raven, Paquito dan juga Balmon. Gak boleh ada Balmon karena kita tahu pick dari Balmon ini cukup tinggi untuk di sekarang ini ya. Zaman-zamannya Balmon sekarang, karena dari segi junglernya cukup tepat, lethal counternya juga sakit. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa dari Balmonnya. Sementara 1 lagi terakhir dari teman-teman Amigos. Apakah mereka akan mengamankan dari untuk hero Parsia atau Grok-nya? Grok langsung saja diamankan oleh teman-teman dari Amigos. 1 lagi untuk Untan Hydro Raven. Ini sih benar-benar bakal jadi momen penting untuk Amigos untuk membalikan keadaan, karena yang kita tahu Balmon sudah di itu. Apakah di game kali ini seorang Clouds-nya yang bakal mengamankan dari Assassin? Kita sih udah lama sih nggak ngelihat Clouds Assassin, apalagi dari segi lane-nya ya. Valentina menjadi last ban untuk pertama kali di Untan Hydro Raven. Sementara Maksukis 1 orang Akai kah yang akan dipick terlebih dahulu?
atau mau mengamankan Fredrin untuk seorang Maxukisnya? Masih banyak pilihan untuk teman-teman Uyamigos karena first pick ini bisa menjadi titik balik dari Uyamigos. Apakah akan pick Julian lagi atau kali ini bakal Clouds dari seorang Dragon Slayer? Dragon Slayer langsung saja mengamankan dari Clouds-nya. Dan masih terbuka dengan sangat lebar. Untan Raven akan pick ke arah mana? Apakah dari estetiknya menggunakan langsung ke arah Gashen untuk seorang atletik, dan Arlo kembali menggunakan Fredrin-nya. Ini untuk game kali ini Untan Raven mengambil ke arah seorang Gashen yang dimana burst damage-nya cukup baik, dan Uyamigos harus bisa untuk mengantisipasi dari burst damage-nya seorang estetik. Ovaltine menggunakan Akai untuk game kali ini. Navi masih kita tunggu. Apakah akan Lunox lagi? Kalau dari segi hero-hero yang diambil, harusnya Lunox bakalan oke banget untuk seorang Navi di game kali ini. Navi untuk Lunox lagi masih oke. Julian Lunox enggak. Mungkin Julian jadi Navi yang menggunakan Your Julian. team is picking. Adanya Your team is di Super Yos ini kalau nggak salah ngegantiin seorang Senget deh. Senget gak ada di game kali ini, jadi adanya ke arah seorang Super Yos. Mengamankan giginya. Dan langsung aja Esmeralda yang di-ban untuk teman-teman Untan Raven. Karena Maxukisnya sendiri masih belum tahu bakal pakai apa. Apakah di sini akan menggunakan Masya-nya? Karena kita tahu Maxukis juga banyak sekali menggunakan Masya untuk di game-game sebelumnya. Dan satu orang lagi untuk Uyamigos, Melissa diamankan untuk di game yang kedua. Kembali seperti di game yang pertama bahkan. Untan Hydro Raven, satu orang Clouds akan menggunakan siapa kali ini? Masih belum terlihat. Ruby yang di-ban. Ini lebih ngamanin ke arah fan-nya ya. Uyamigos satu ban terakhir. Apakah akan mengamankan dari segi junglernya atau ke arah seorang marksman dari Leviosa? Karena Leviosa pasti bisa saja menggunakan Brody-nya untuk di game yang kedua kembali. Satu ban lagi untuk seorang fan. Masih penasaran sih ya siapa yang bakal diambil untuk fan-nya. Jeng. Wait for it. Ada Bruno Your yang team langsung is saja picking. diamankan oleh seorang fan. Sementara Leviosa kembali menggunakan Brode. Aman aja Brode. Dua pick terakhir untuk Uyamigos. Ini dia momen penentuan siapa yang akan diambil oleh Maxukis dan juga seorang fan. Masih membutuhkan satu orang X-Lane dan juga fan. Masih belum terlihat akan menggunakan apa di game kali ini. Matilda jawaban yang cukup tepat untuk seorang fan. Dan Maxukis kayaknya lebih ke arah seorang Masya deh daripada seorang Lapu-Lapu. Lebih cocok ke arah Masya. Matilda Masya, kombonya masih oke. Jadi seorang estetiknya masih agak sedikit kesan ketika melakukan burstnya. Tapi mungkin lebih nyaman untuk menggunakan Lapu-Lapu dan juga fan Matilda. Hyper Show dari seorang Clouds. Dan itulah dia masing-masing draft pick ya dari Uyamigos dan juga Untan Hydro Raven. Jadi buat para pendukung dari kedua timnya langsung aja ramein di kolom komentar ataupun di kolom chat, di tap-tap, di share-share bawah sebentar lagi
pertarungan penentu antara Untan Hydro Raven dan juga We Amigos akan segera dimulai. Langsung aja di tap layarnya. Jangan sampai ketinggalan karena tembus sampai 10.000 likes kita bakal buka hashtag untuk mendapatkan skin gratis buat kalian semua yang lagi menonton. Dan apakah di game kali ini Untan Hydro Raven bisa untuk mengamankan 2-0 atau akan ada aja terjadi ke game yang ketiga. Jadi buat para penonton jangan kemana-mana, tetap langsung saja saksikan match terseru kali ini. Dan ini dia, kita akan langsung masuk ke dalam matchnya. Here we go, langsung saja. Ternyata belum ya. sabar dulu, masih bisa. 1-1 sama skornya. WD Indra ketiga. Indra ada 7 sekarang, Indra ke-7. Dan langsung saja ini dia masuk ke dalam gamenya. Here we go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Wih, Leviosa kembali menggunakan Brodinya. Apakah di game kali ini akan mendapatkan mania kembali? Sementara sudah ada 3 orang yang 4 orang bahkan menemani seorang Cloud untuk mengamankan blue buff-nya. Sama-sama mengamankan blue buff-nya dari masing-masing timnya, gak mau kalah. Tapi lihat di sini, Ovomaltine agak cukup sama ya dari segi durasinya. Sementara Estetik maju paling depan. Apakah di game kali ini Estetik bisa untuk mendapatkan kill yang cukup banyak? Apa yang terjadi itu flickernya? Salah flicker. Fan-nya menggunakan flicker. Gak ada yang lihat. Langsung saja first blood didapatkan. Oh my god, Estetik mengoutplay seorang fan. 1-0 skor sementara Untan Hydro Raven masih menggunakan flickernya. Fan benar-benar masuk ke area turret teman-teman dari We Amigos. Dan bahkan lihat di sana Dragon Slayer-nya masih harus pulang menuju base karena darahnya. Dan bahkan lihat di sana ada 2 orang. Bisakah untuk seorang Dragon Slayer masuk mundur? Dan bahkan lihat, oh, Navi-nya mengganggu pergerakan seorang kelas, belum adanya ultimate. Dan bahkan flicker digunakan untuk ke arah belakang. Tidak akan adanya flicker selama 80 detik untuk seorang, 120 detik untuk seorang Navi. Sementara di arah bottom lane sendiri Arlo terlihat agak sedikit mundur ke arah belakang ya. Karena kita tahu di sana ada gangguan dari seorang Ovomaltine dan juga Max Gokil. Belum mendapatkan level yang keempatnya, Arlo masih harus mengamankan dari scriptnya. Jump-nya diamankan oleh seorang Ovomaltine. Ini game untuk early-nya agak cukup disantai ya untuk kedua tim karena sama-sama masih bisa untuk menggunakan itemnya. Dan bahkan Super Yos-nya harus mundur ke arah belakang, flicker digunakan, bisa harus pulang dulu. Oh my god, dan bahkan seorang Akai mendapatkan 1 buah turtle dan bahkan kill untuk seorang Cloud. Ini Cloud apa yang terjadi, maju paling depan, Akainya heavy spin, langsung saja dibalas dengan seorang juga. Dan bahkan lihat, oh damage-nya masih ada flicker ke belakang, Mas Cookies masih bisa mundur. Dagger-daggernya walaupun udah connect ternyata flicker masih bisa digunakan. Dan bahkan lihat di sana, oh my god, cycling eagle-nya, Fan maju paling depan, tapi ternyata damage dari turret teman-teman dari Untan Hydro Raven masih bisa mengenai seorang Fan, tapi harus dikorbankan Leviosa, Mas Cookies sekarat dan masih bisa untuk mundur. Di game kali ini teman-teman dari Untan Hydro Raven dan juga We Amigos masih bersabar. Skor 2 sama, belum ada yang barbar banget, belum kelihatan terpressure banget karena mereka masih seimbang untuk early gamenya. 2 versus 2. Bedanya di sini Cloud yang sudah ter-take down. Jadi agak sedikit PR untuk seorang Cloud untuk mendapatkan farmingan dan bahkan tadi tertinggal dari segi turtle yang pertama. Maksuki sedikit lagi, siapa yang ter-take down? Oh my god, ternyata Arlo yang masih harus menang pertandingan antara HP Laner. Blazing Duet dikeluarkan, masih nyetak Primus Devios yang menghentikan pergerakan dan bahkan masih ada Mirror Image mundur ke arah belakang. Fan-nya masih menjaga pergerakan seorang Dragon Slayer. Ini benar-benar Cloud-nya mundur paling belakang, gak mau terlalu terburu-buru. Navi-nya masih bisa mundur, tapi di sana dagger-nya harus tidak terkonek sama sekali.
Min, gimana cara nonton matchnya kalau nggak bisa nonton live? Wah, ini kita cuma ada khusus untuk TikTok, jadi nggak akan bisa diulang dan juga nggak ada di platform mana-mana lagi karena kita official live stream platformnya ada dari TikTok. Jadi kalian agak nggak bisa nonton replaynya. Dan bakal lihat, oh my god, satu orang Maxukis apakah akan ter-takedown dan satu masih bisa bertahan kah? Dan Turtle yang kedua sudah hadir di lane of dan Maxukis harus di takedown di satu menit. Time reverse digunakan dan bahkan lihat estetiknya maju dengan menggunakan skin K-nya. Ini benar-benar masih harus bersabar dari seorang estetik. Sementara lihat Super Yosha hampir saja ter-takedown dan bahkan lihat di sini Turtle-nya di reset oleh teman-teman Untan Hydro Raven. Dan bahkan Navi-nya tidak mengenai siapa-siapa, satu orang untuk ke depan, tapi ternyata Wave Dragon-nya masih belum diaktifkan. Sementara lihat Evian saja masih ada tiga ke arah belakang. Ovo Maltin menggunakan heavy spin-nya dan bahkan masih bisa menurun ke arah belakang. Super Yos juga harus dikau karena darahnya sudah mulai sekarat. Maxukis di sana masih harus mundur karena tidak mau ter-tag dan kembali oleh seorang Arlo. Yang kita tahu tadi dia one on one situation, tapi ternyata Maxukisnya belum bisa untuk menghadapi seorang Arlo. 2 versus 1 tapi di sana masih bisa untuk mundur dari Arlo-nya sendiri. Chain diaktifkan tapi tidak mulai siapa-siapa. Estetik kembali membersihkan creep di arah mid lane-nya. Sementara lihat Turtle-nya sendiri baru dicolek-colek lagi, tapi tidak ada yang mau mencoba untuk teamfight di arah Turtle yang kedua. Apakah ini akan menjadi 2 Turtle saja di game kali ini atau seorang Arlo yang akan menzoning dan mengamankan dari sekitar Turtle-nya? Masih bisa pertentangan terjadi. Super Yosha mulai sekarang satu kill didapat oleh seorang Maxus dan bahkan di sini Ovo Maltin yang berkesempatan untuk mendapatkan lagi Turtle yang kedua. Ovo Maltin menggunakan heavy spin-nya tapi di sana tidak mendapatkan siapa-siapa. Klausnya lihat di sana Wave Dragon sudah diaktifkan tapi di sana burst damage dari seorang estetik dan harus ditumbangkan. Satu orang, Cloudsnya sendirian di sana, tidak mau terlalu terburu-buru. Dia tahu kalau dilanjutkan ke arah blue buff-nya, dia bakal ter-takedown sama seperti seorang estetik di arah rerumputan. Maxukis lagi-lagi kembali ke arah bawah bertarung menghadapi seorang Arlo yang sudah mulai agak mendapatkan damage-nya. Sementara mundur ke arah belakang, Arlo-nya masih terlalu sustain. Apakah ini akan menjadi poin utama untuk Maxukis? Langsung saja damage yang dihasilkan oleh seorang Maxukis cukup sakit sekali. Dan bahkan di arah top lane-nya sendiri lagi-lagi Dragon Slayer. Oh my god, seperempat darahnya. Tapi di sana ada seorang Fen dan juga Super Yos masih harus mundur ke arah belakang. Leviosa juga damage-nya mulai terasa dan bahkan Fen-nya sakit seperempat darah dikorbankan oleh seorang Fen. 3 versus 2 untuk di arah top lane-nya. Gak mau terlalu terburu-buru. Seorang Leviosa harus bersabar kembali karena nantinya ketika Leviosa yang ter-takedown ini akan menjadi bencana untuk Untan Hydro Raven karena damage dealer juga berasal dari seorang Leviosa. Dan bahkan lihat di sini time jurus yang dikeluarkan saya Inkling Eagle Super mundur ke arah belakang. Sementara lihat Dragon Slayer-nya masih bisa mundur ke arah belakang dan bahkan Navi yang harus ter-takedown. Satu orang ditukar dengan tidak ada untuk di arah top lane-nya. Lagi-lagi melanjutkan pertarungannya, mereka cuma pindah lane. Maxukis pindah lane untuk bertarung dengan seorang Arlo di arah mid lane-nya. Dagger-nya pun langsung saja ini di arah top lane-nya sendiri. Seorang Leviosa mendapatkan satu turret yang dimana lumayan banget untuk memajukan pergerakan dari minion-minion teman-teman Untan Hydro Raven. Dan bahkan di sini Arlo yang satu minion di arah bottom lane. Ini bener-bener keras banget sih dari segi XP laner mereka. Arlo dan juga Maxus benar-benar bermain dengan cukup baik. Sementara lihat Turtle Camp by Smart Friend, Lord Camp by Smart Friend sudah hadir di lane of dan ini Navi-nya sudah mulai ter-takedown. Bisa banget dari seorang Clouds langsung menuju ke arah Lord yang pertama. Tapi kalau mereka mengkomit untuk peperangan di arah Lordnya, teman-teman dari Amigos benar bisa untuk membalikan keadaan. Kita lihat Maxukisnya sedikit lagi hampir saja. Oh my god, didapatkan itu saja time journey diaktifkan. Ovo Maltin tidak bisa mendapatkan siapa-siapa dan bahkan harus ter-takedown. Dragon Slayer gak mau maju paling depan, tapi lihat di sana estetiknya
sakit banget. Dan bahkan lihat masih bisa selamatkan dari seorang estetik, dikejar-kejar begitu saja. Fan-nya harus tertumbangkan dan bahkan ditukar oleh seorang estetik. 3-4 bahkan ditukar oleh satu orang estetik. Ini membuat teman-teman dari Untan Hydro Raven bisa banget mendapatkan Lord yang pertama tanpa adanya gangguan dari seorang Ovo Malphite yang menggunakan Retribution-nya. Apalagi ditambah dengan spell junglernya. Sayur ini benar-benar bisa mengganggu, tapi ternyata tidak ada yang mengganggu dari seorang Clouds untuk mendapatkan Lord yang pertama. Hai Kak, halo Ruth, Bambi, siapa Bambi? Gak ada Bambi Kak. Sementara di sini Lordnya sudah mulai didapatkan oleh teman-teman Untan Hydro Raven, yang dimana ini menjadi keuntungan untuk Untan Hydro Raven bisa memajukan gerak dari minion-minion mereka. 3 lane push bisa dilakukan oleh teman-teman dari Untan Hydro Raven. Kalau begitu ini juga menjadi pertandingan terakhir untuk teman-teman UI Amigos di week yang kelima. Apakah di game kali ini mereka masih bisa bertahan dan menyamakan keadaan walaupun kesempatannya agak sedikit kecil, atau Untan Hydro Raven mengunci kemenangan terakhirnya dengan skor 2-0 tanpa balas? Masih terlihat di sini Clouds-nya mengejar-kejar kalah seorang fan-nya. Way of Dragon digunakan tapi ternyata salah arahnya. Lord-nya juga sudah mulai hadir dan bahkan lihat tempat Memories-nya belum bisa mengenai siapa-siapa dan belum bisa men-take down teman-teman dari UI Amigos. Satu persatu pertahanan turret teman-teman dari Untan Hydro Raven masih kokoh, sementara UI Amigos benar-benar bisa dipaksakan untuk arah inner turretnya terakhir nih. Oh my god, Lord yang pertama sudah mulai dihancurkan karena kita tahu Lord yang pertama ini masih unyu-unyu. Blazing Duet dikeluarkan, tapi ternyata damage-nya masih belum masuk. Sedikit lagi Super Yos akan terkena, tapi Leviosanya akhirnya ditumbangkan. Clouds-nya di sana benar-benar bermain dengan sangat-sangat baik. Uya Amigos men-take down 2 orang dan bahkan yang estetiknya terjebak di sana. Triple kill, Navi bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Super Yos dan juga Arlo, apa yang terjadi untuk teman-teman dari Untan Hydro Raven? Mereka bisa membalikan keadaannya dan bahkan lihat dengan begitu cepat Arlo-nya terjebak di sana. Apa yang akan menjadi one trade pun sementara lihat. Semuanya sebentar lagi dari teman-teman Untan Hydro Raven akan segera hadir di Land of Dawn kembali dan bahkan lihat di oh my god, blue buff dari seorang Clouds diamankan oleh seorang Ovo Malphite. Ini yang tadi kita bilang sebagai bisa aja membalikan keadaannya kalau Untan Hydro Raven benar-benar bermain agak mengeluarkan blunder-blunder manisnya ya. Jadi untuk Lord yang selanjutnya ini nggak boleh ada kata blunder lagi. Ketika Untan Hydro Raven blunder sedikit aja, ternyata damage yang diterima oleh teman-teman Untan Hydro Raven bisa banget dihancurkan oleh UI Amigos. Jadi akan sangat berbahaya ketika Untan Hydro Raven melakukan satu kesalahan kecilnya. Karena yang kita tahu tipis-tipis banget sih dari badan Untan Hydro Raven. Yang dimana Akai dan Fan juga bisa menjadi salah satu yang diandalkan oleh teman-teman UI Amigos. Blazing Duetnya juga benar-benar telat banget. Lord Camp by Smart Friend-nya untuk Lord yang kedua sudah hadir di Land of Dawn dan bahkan lihat di sini Arlo sendirian saja menghadapi seorang Navi di arah top lane-nya. Sementara Leviosa masih berusaha untuk mendapatkan Lord yang kedua. Navinya sedikit lagi akan ter-take down, sedikit lagi darahnya masih flicker ke arah depan dan bahkan lihat solo kill shutdown. Seorang Arlo benar-benar sangat luar biasa. Masih bisa bertahan dan bahkan lihat Blazing juga diaktifkan, tapi ternyata estetik sedikit lagi hampir saja ter-take dan Lord diamankan oleh Untan Hydro Raven lagi dan lagi. Ini gak boleh ada kata kesalahan lagi untuk teman-teman Untan Hydro Raven kalau mereka mau menangkan gamenya dengan skor 2-0. Sementara lihat di arah mid lane sendiri langsung saja di-push dan tapi Leviosa berfokus ke arah turret di arah mid lane-nya. Oh my god, ini gamenya benar-benar bisa banget UI Amigos membalikan keadaan. Tapi agak sangat sulit ketika melihat Lord dan juga para minion sudah mulai maju ke area pertahanan UI Amigos.
UI Amigos benar-benar harus bertahan dengan sangat hati-hati karena ketika satu orang terambil ataupun terculik ini akan menjadi pertarungan yang cukup besar dari kedua timnya. Kita lihat sana udah mulai di forward ke Clouds-nya maju paling depan, Malin menggunakan heavy speed-nya dan bahkan blazing duet dari seorang Cloud masih disisakan. Base-nya terbuka dengan sangat lebar, ini gak boleh ada kendala dan bahkan dari sini teman-teman dari Untan Hydra juga belum mengeluarkan dari ultimate-nya fan-nya sendiri Cycling Eagle, tapi ternyata terlalu dalam fan-nya terkena serangan dari seorang Chonya dan bakal lihat MVP tiba juga dengan blazing duet. Satu orang ter-takedown dari teman-teman UI Amigos dan bahkan dua orang, oh my god, Superior pecah immortal. Sementara lihat di sini hampir saja seorang Navi dan juga Maltin ter-takedown, tapi lihat Hunter Hydra dari Brody-nya sendiri berfokus ke arah turret base teman-teman dari UI Amigos. Skor 2-0 victory untuk Untan Hydra dan